Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Nah, hari ini kita gabung dulu ya. Nanti kan minggu depan tentatif nih. Apakah mau bisa kita gabung dari sayanya atau dari kalian? Nanti kita ngobrol lagi ya, janjian lagi. Untuk hari ini kita gabung dulu karena nanti ada hanya kontak program, pendahuluan sama pembagian tugas. Oke, saya share dulu ya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini masih rumah sakit. eh, eh, saya bacain kontraknya dulu. Nah, ini memang kelas pagi yang jam 8, SF212A. Ini yang SF212B. Nah, tata tertibnya udah sebenarnya bisa kalian baca di kontrak program. Ini yang perkuliahan daring, nanti kalian baca aja. Ini perkuliahan luring. Nah, ini kriteria penilaiannya seperti kalian udah tahu. Terus yang ini nih yang eh kriteria penilaian yang kedua, bagian paling bawah bisa kalian baca. Jadi bagi mahasiswa yang memang mendapatkan nilai C minus, D atau E di nilai akhirnya itu segera hubungi saya gitu ya. Maksudnya gini, apakah nanti terserah kalian mau nanti mau ikut SP atau mau ikut kuliah reguler lagi di semester berikutnya, di semester genap yang akan datang gitu ya, itu bebas. Tapi saya cuma mau kalau yang nilainya C minus, D atau E, mendingan hubungin saya nanti saya kasih tugas aja. Yang penting pada saat itu uh, lulus deh. Karena hanya tugas jadi nilai maksimalnya hanya C. Tapi maksud saya adalah setidaknya jangan sampai nggak lulus gitu atau enggak misalnya ikut SP atau harus mengulang di semester genap berikutnya. Sayang waktunya, tapi kalau saran saya sih mending lulus dulu. Tapi kalau kalian mau nanti di semester genap berikutnya atau di SP mau ikut ya bebas. Yang penting kalian sudah mengantongi nilai lulus ya. Kalau saya sih sarannya eh, saya tuh selalu insya Allah ngasih soal-soal rekomendasi dan itu pasti minimal dari 30 soal yang saya kasih atau 20 soal yang saya kasih itu semua keluar. Jadi saran saya sih itu aja cukup dipelajari dengan rekomendasi soal latihan. Sayang kalau misalnya kalian sampai harus ngulang atau harus SP gitu ya. Sayang aja, sayang waktunya, sayang uangnya gitu. Paling saran saya adalah soal-soal rekomendasi yang saya berikan itu dipelajari itu aja dulu. Lumayan kan kalau misalnya dari 70% nilainya kamu bisa kantongin gitu kan. Misalnya kalau 30 dikali 2,5 75 kamu di tangan tuh udah lumayan kan dibandingkan kamu harus ada tugas tambahan lain cuma dapet C atau enggak memang SP bisa dapat nilai maksimal tapi posisinya kamu ngebuang uang. Apalagi kalau sampai kamu ikut di semester genap berikutnya sayang aja waktunya kalau menurut saya. Jadi uh, mendingan ya itu tadi soal-soal rekomendasi itu pelajaran aja itu dikerjain karena emang soal-soal rekomendasi kan saya kasihnya blank tuh tanpa ada jawabannya. Jadi sekaligus buat kalian belajar karena kan opsional A sampai E itu adalah bagian dari teori yang satu dari pertanyaan itu kayak gitu. Ya, jadi saran saya segera nih ngecek nilainya gitu ya. Aman nggak mulai dari UTS gitu ya, nilai UTS-nya aman nggak gitu. Nanti mungkin kita kejar di latihan-latihan soal materi setelah UTS. Nah itu kan lumayan tuh kalau misalnya di UAS kamu bisa dapat 90, di UTS misalnya hanya dapat C, itu bisa keangkat, kamu bisa dapat nilai B di nilai akhir seperti itu. Apalagi kalau misalnya kehadiran 100% gitu ya.
tugas sebenarnya rata karena pasti insya Allah rata-rata saya kasih nilai tugasnya eh, rata-rata di atas 75 tuh. Jadi lumayan ya kalau misalnya apalagi kehadiran. Kalau bisa sih saran saya kalau kehadiran itu kalau kamu timing yang nggak tepat gitu ya nggak apa-apa online aja nanti yang penting kan posisinya di situ terinput kamu hadir kayak gitu atau di partisipan kamu hadir gitu. Jadi sayang kalau menurut saya kalau masih bisa Zoom dan masih bisa fleksibel karena kalau saya sendiri kan nggak terpaku ya kalau misalnya kayak gini nih daring misalnya gitu ya. Eh, Menyalakan kamera gitu ya buat saya nggak terlalu gitu kan tadi saya bilang posisinya yang penting ada di waktu kamu tidak bisa gitu ya maksudnya waktunya bentrok misalnya ada kegiatan atau apa ya nggak apa-apa online aja gitu. Nanti kan tinggal kamu minta informasi ke teman kamu untuk apa aja sih yang tadi lagi dibahas gitu nanti kan yang penting absen kamu juga kan full lumayan ya kalau misalnya absennya full 15% gitu ya tugas yang full gitu OTS-nya jelek UAS-nya bagus gitu lumayan kamu bisa keangkat bisa saja kamu bisa dapat B plus gitu jadi maksud saya ya dioptimalin aja kalau masih bisa online mah sayang waktunya kalau kamu masih bisa online tapi kamu ini apa namanya sampai harus misalnya sampai harus pakai tugas atau enggak misalnya harus sampai SP atau semester genap berikutnya gitu sayang. Nah ini pustaka-pustakanya nanti ya memang bisa direkomendasikan untuk kalian kerjain tugas kayak gitu ya. Ini pustaka-pustaka utama memang sebenarnya bisa ke pustaka-pustaka lain yang bisa direkomendasikan buat kalian apakah itu pustaka primer atau pustaka sekunder. Nah, ini jadwal materi perkuliahan. Nah, ini untuk materi UTS-nya. Jadi ini pertemuan 1 sampai 7 di periodenya Maret sampai April menurut kalender akademik ya. Lalu waktunya singkat nih, sebenarnya cuma 2 bulan. Lalu materinya ini yang materi pertama itu tentang khusus teori umum dan khusus tentang rumah sakit gitu ya, baik dari tipe, golongan atau uh, swasta dan negeri gitu. Lalu di sini ada teori umum dan khusus tentang instansi farmasi. Lalu ada sebenarnya ini tuh jadi satu ya karena komponennya adalah kalau kita ngomongin rumah sakit ya udah pasti kalau ngomongin ke farmasinya sudah pasti ada tentang instansi farmasi. Lalu ada KFP. KFP memang bagian dari uh, sekretaris KFP adalah salah satunya adalah instansi farmasi orang apotekernya. Lalu uh, pemenuhan rumah sakit. Nah, pemenuhan rumah sakit sendiri ini apotekernya yang memang salah satunya sebagai penyusun formularium gitu ya. Lalu ada tentang pengelolaan. Nah, pengelolaannya kan kaitannya sama apa? Sama proses mulai dari perencanaan sampai pendistribusian. Ini juga ada orang farmasi juga atau apoteker juga. Lalu tentang pelayanan farmasi klinik sama nih. Jadi kalau Permenkes 72 itu kan dia ngomonginnya standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Nah, itu ada dua, manajerial sama klinis. Nah, dua-duanya itu bagian dari tugas dan fungsi apoteker yang ada di rumah sakit. Gitu. Nah, juga sama pelayanan farmasi klinis salah satunya adalah pengkajian dan pelayanan resep serta penelusuran riwayat penggunaan obat. Lalu kita nyambung lagi nih. Nah, nanti pekan UTS ini kalau nggak salah sih nyambung di kalau saya nggak salah lihat dia jadwalnya di Mei awal sampai sorry
Jadi dia di akhir Mei sampai awal Juni uh, UTS-nya. Kadang 2 minggu ya, minggu pertama teori, minggu kedua praktek. Lalu ada UAS. Nah, UAS ini di Mei sampai Juni. Nah, ini materinya, nah ini nyambung nih tadi yang pelayanan farmasi klinisnya, mulai dari uh, penelusuran riwayat penggunaan obat, screening resep, lalu ada ke rekonsiliasi, konseling, visite, meso, gitu ya. Lalu tentang JKN nih, Sistem Kesehatan Nasional. Lalu ada tentang rekam medis, lalu ada tentang produksi sediaan farmasi di rumah sakit. Nah, ini juga sebenarnya pertemuan yang materi 14 ini nyambung sama si uh, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Lalu ada tentang pengemasan ulang dan sistem distribusi obat di rumah sakit. Sama nih, nyambung juga sebenarnya. Jadi, mulai dari sistem perencanaan sampai pendistribusian, lalu ada yang pelayanan informasi klinisnya, yaitu mulai dari pengkajian dan pelayanan resep sampai PTO, MESO, dan EPO di terakhir kayak gitu. Tapi yang kita bahas ini hanya sampai EPO saja, tapi kalau PTO-nya enggak. Lalu tentang teori umum dan khusus sistem kesehatan nasional, tentang rekam medis. Nah, rekam medis sendiri pun sebenarnya nyambung sama apa? Sama kegiatan kalian sebagai farmasi, sebagai apoteker di standar pelayanan farmasi klinis. Karena apa? Karena contoh nih, di tempat saya itu posisinya gini, jadi gini alurnya. Kalau pasien baru itu kan posisinya dia ada dua. Jadi antara dia dari poli langsung direkomendasi karena pada saat dia kontrol klinis pasiennya buruk direkomendasikan ke rawat inap. Nah, nanti ada satu lagi rekomendasinya adalah dari UGD. Jika pasien masuk ke UGD, nanti asesmen dari dokter IGD-nya dan konsulan dokter IGD ke dokter spesialis atau subspesialisnya merekomendasikan rawat inap, nanti ditransfer ke rawat inap. Nah, itu nanti pekerjaannya di UGD sendiri nanti akan ada apoteker apoteker IGD yang memang dia melaksanakan rekonsiliasi pasien admisi atau pasien masuk gitu. Jadi rekonsiliasi admisi itu nanti kalian baca teorinya. Karena nanti kalian ngerjain nih tugas rekonsiliasi. Jadi kalian baca teorinya. Jadi ini saya sekilas dulu. Kalau misalnya pasien masuk ke UGD itu akan ada rekonsiliasi admisi. Nah, di situ akan ada assessment dari apoteker untuk proses pengisian CPPT SOP-nya. Nah, nanti kalau misalnya udah direkomendasikan untuk rawat inap, nah nanti di rawat inap itu prosesnya sama tuh alurnya. Contoh gini misalnya, pasien udah ditransfer nih ke rawat inap. Nanti apoteker ruangan itu dia harus mengerjakan pertama adalah dia rekonsiliasi transfer. Karena posisinya rekonsiliasi admisi itu udah kerjakan tuh di IGD. Nanti akan ada rekonsiliasi transfer. Nah, itu apoteker ruangan harus ngerjain di awal, dia harus rekonsiliasi transfer, lalu dia harus mengerjakan riwayat penggunaan obat. Biasanya kalau untuk pasien rawat inap itu, dia memakai 1 bulan, 1 sampai 3 bulan terakhir. Sama biasanya dia itu alergi obat apa. Gitu. Lalu setelah itu dia melakukan komunikasi dan edukasi terintegrasi. Biasanya itu ada di status pasien rawat inap. Nah, itu nyambung tuh. Jadi pada saat pasien baru masuk, itu pekerjaan kefarmasian tuh nyambung karena mulai dari rekon, riwayat penulisan penggunaan obat, lalu setelah itu nyambung lagi ke komunikasi edukasi yang terintegrasi dengan status pasien. Nah, setelah itu lanjut lagi ke apa? Ke proses pengisian CPPT. Nah, itu nanti ngomongnya ke visite. Nah, nanti ke visite itu kalian baca lagi tuh teorinya. Jadi, pengisian CPPT itu
untuk pasien rawat inap itu seperti apa syarat-syaratnya kayak gitu. Nah itu tuh ada semua nanti di juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan pasien di rumah sakit. Nah itu nanti kalian baca yang memang nanti sesuai dengan rekomendasi pustaka yang saya berikan untuk proses pengerjaan tugas. Nah itu biasanya nyambung nanti setelah pengisian CPPT. Nah tadi itu pasien itu konseling atau PIO tergantung. Nanti kalau misalnya emang dia pulang, biasanya apoteker ruang memberikan visita atau konseling. Nah, nanti dibaca lagi teorinya yang nama PIO dan konseling, sorry, PIO dan konseling. Jadi yang mana yang namanya kalian harus memberikan PIO pada saat seperti apa atau kondisi pasien seperti bagaimana kalian harus memberikan PIO, lalu kondisi pasien seperti apa yang kalian harus memberikan konseling gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin ke pertemuan atau materi ke-12, sistem kesehatan nasional sebenarnya itu bagian dari jaminan atau pelayanan yang diberikan di rumah sakit. Misalnya, kalau rumah sakit punya pemerintah kan mostly mereka BPJS gitu. Udah pasti utamanya 80-90% itu pasiennya BPJS. Tapi kalau rumah sakit swasta, memang BPJS ini di kuotanya dibatasi karena memang mereka kan harus punya income atau cash flow untuk proses uh, bagaimana si alur pelayanan di rumah sakit itu berjalan mulai dari yang namanya bayar cleaning service sampai bayar yang pekerjaannya teknis atau non teknis sama sampai bayar yang kayak seperti dokter gitu ya. Nah itu memang kalau swasta memang mereka membatasi. Nah itu yang nanti yang perlu kalian bahas ya sistem kesehatan nasionalnya ya, ya contoh BPJS atau enggak sistem kesehatan nasional yang bersifat daerah. Misalnya contoh nih, kalau di Bekasi kan ada dulu namanya BP apa Kartu Bekasi Sehat. Nah, kalau sekarang namanya itu berubah jadi LKM-NIK, jadi Layanan Kesehatan Masyarakat berdasarkan nomor induk kependudukan. Karena nanti kaitannya sama apa? Sama kan itu pembayarannya di cover oleh APBD daerah tersebut. Salah satu bagian dari wujud representasi si masyarakat tersebut bayar pajak. Jadi pengaplikasiannya ke itu sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan berdasarkan nomor induk kependudukan. Itu nanti itu kalian bahas juga untuk pembagian tugas yang generalnya apa, nanti yang masing-masingnya tuh setiap daerah punya apa sih sistem kesehatannya gitu yang menjamin pelayanan kesehatan bagi penduduknya. Karena kan dengan adanya otonomi daerah, adanya APBD. Itu APBD ini memang mencakup pelayanan kesehatan juga sebagai wujud representasi pembayaran pajak kayak gitu. Lalu ke rekam medis. Nah, rekam medis ini nyambung nih yang tadi saya bilang dalam sebuah rekam medis itu eh, tenaga kesehatan nggak cuma perawat atau dokter, tapi juga ada memang eh, apoteker, terus ahli gizi yang memang harus mengisi CPPT sama komponen-komponen lain yang ada di rekam medis yang memang mendukung dari proses perawatan si pasien. Nah itu nanti kalian pelajari juga tuh komponen-komponennya apa aja. Nah komponen umumnya apa, lalu komponen khususnya apa. Komponen khususnya itu tadi yang saya bilang kaitannya sama pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker di ruang rawat inap seperti itu. Oke, nanti kalau untuk yang sediaan farmasi atau pengemasan ulang, nah itu nanti kaitannya biasanya uh, kayak
contoh misalnya aseptic dispensing gitu ya. Nah, itu sebenarnya hanya eh, mengencarkan contoh nih antibiotik gitu. Jadi memang kan sebenarnya kalau di Juknis atau di standar pelayanan kefarmasian Permenkes 72 itu memang ada standar tentang pelayanan sediaan aseptic dispensing dan handling stostatik. Nah, itu salah satunya nanti yang perlu kalian bahas juga. Oke. Lalu di sini ada pekan UAS. Nah, nanti kalau saya nggak salah tuh dia UASnya di periode bentar, ingat dulu. Jadi dia UASnya 2 minggu terakhir di bulan Juni kalau dilihat di kalender akademik. Nah, jadi nanti eh dia UTS-nya UAS-nya di Juni. Nah, lalu kita ke tugas ya. Jadi dari semua materi ini UTS, materi UAS, kalian buat PPT dan makalahnya. Jadi buat PPT dan makalah sebelum sudah UTS. Ya kalau saran saya sih, kalau kita bisa padetin di satu kali pertemuan dua presentasi atau dua materi, hitungan saya di setelah UTS kalian hanya kita hanya perlu review sebenarnya. Enaknya gitu. Jadi kita hanya perlu review untuk UAS atau enggak misalnya contoh nih di sebelum UTS kalian udah padat nih, apa kita udah habis nih presentasinya di UTS. Nah nanti di seminggu terakhir semua UTS kita bisa review gitu. Jadi maksud saya uh, jangan jadi gini, jangan kayak maksudnya gini, kayak semester lalu tuh saya apa ya kelasnya Nia tuh kelas Nia kalau nggak salah di Texel ya Nia, saya lupa. Itu kita di UAS tuh udah nggak banyak kegiatan sebenarnya gitu. Paling nanti kalau mau, itu tadi saya bilang kalau bisa kita padatin nih di UTS, di materi sebelum UTS kalian udah selesai tuh presentasi materi UTS dari PPT-nya dan 20 kumpul PPT dan makalah nanti eh, seminggu mau UTS kita bisa review latihan soal atau review PPT-PPT atau materi-materi yang memang rekomendasi untuk UTS. Nah, nanti di sela kalian udah dapat nih beberapa materi sebelum UTS, kalian udah presentasi materi UAS, nanti setelah UAS kita bisa padetin lagi gitu. Jadi kita bisa padetin lagi, bisa bisa di dua atau tiga kali pertemuan sebelum UAS itu kalian udah selesai sebenarnya. Jadi kita kita bisa ambil di minggu terakhir untuk review atau 1 minggu untuk review materi UAS dan atau latihan soal rekomendasi untuk UAS kayak gitu ya. Jadi saran saya sih enaknya kayak gitu. Jadi pada saat bisa saja nih karena kan uh, kadang saya sadar diri misalnya saya lagi ada banyak kegiatan, saya nggak bisa isi kelas gitu. Tapi ternyata kalian udah banyak nih presentasi tugas atau sudah kumpulin makalah. Jadi memang eh, tidak banyak waktu yang kebuang sebenarnya. Misal ada di saat saya lagi ada banyak kegiatan gitu. Ya sih sebenarnya salah satu poinnya kenapa saya juga mau padetin gitu. Jadi mungkin akan ada banyak waktu juga buat kalian bisa fokus belajar yang materi yang lain gitu ya. Karena materi ini sudah selesai nih dan sudah habis waktunya dan sudah nggak ada kelas lagi, kalian bisa belajar yang lain dan di satu sisi satu sisi lain itu kalian sudah punya
pegangan gitu. Oh ya, ini kemarin Pak Ipin udah ngasih nih latihan-latihan soalnya gitu. Sama rekomendasi materi yang memang tidak ada nih di 30 soal itu misalnya. Gitu ya, misalnya saya kasih 20 soal gitu misalnya nih, rekomendasi UAS atau UTS gitu. 20 soal. Jadi saya udah kasih juga nih materi ini 20 soal lagi materi ini ya, kamu baca. Jadi udah ada pegangan tuh. Jadi bacanya udah fokus ke situ gitu. Nah, itu lebih enak lagi. Karena apa? Karena tadi saya bilang udah kamu punya banyak waktu luang di karena kelas saya udah selesai gitu ya. Terus di sisi lain kamu sudah punya uh, pegangan yang oh ya, gue udah fokus nih baca ini udah selesai. Sekarang baca teorinya yang memang sisa dari 20 soal yang nggak ada tuh di soalnya Pak Ipin yang udah kemarin dikasih seperti itu gitu ya. Jadi uh, ambil fleksibelnya aja karena tadi saya bilang saya juga kadang lagi ada banyak kegiatan gitu. Jadi dengan adanya saya banyak kegiatan, kalian juga punya banyak waktu untuk misalnya tadi saya bilang belajar materi yang lain karena kelas saya sudah selesai kayak gitu, gitu ya. Nah di sini nanti tugasnya PPT dan makalah, materi UAS dan UTS. Jadi dibuat daftar kelompoknya, materinya apa dan jadwal presentasinya. Nah nanti poin 3 ini diinformasikan ke saya. Jadi gini, uh, biar saya nggak salah atau nggak pusing gitu ya. Jadi yang komunikasi ke saya hanya PJ-nya aja gitu terkait yang ini ya. Jadi nanti misalnya kelompoknya flow nih mau ngumpulin gitu ya melalui PJ aja. Nanti PJ yang komunikasi ke saya meneruskan Pak ini kelompok ini ada ini bukti send emailnya kalau PPT-nya dan uh, makalahnya sudah dikumpulkan gitu. Nanti saya kan udah punya nih jadwal presentasinya sama kelompoknya. Nah, jadi saran saya fleksibel aja, walaupun sudah ada jadwalnya, tapi koordinasi internalnya antara grup kamu atau kelas kamu bilang nih minggu depan ini asal kelompok dua, kalau dikocok kelompok dua misalnya materinya ini gitu ya. Saya urutan, tapi kelompok dua yang dikocok dia muncul duluan gitu. Kalau dia nggak bisa ya komunikasi aja gitu, komunikasi dengan kelompok lain yang memang ready. Yang penting pada saat itu kita tuh nggak bengong, nggak nungguin yang nggak prepare gitu. Karena apa? Karena kan berhubung kita ngejar waktu, apalagi nanti di April itu kalian puasa kan? Kita puasa. Kalau nggak salah di 22 atau 23 ya. Nah itu nanti, sorry, Maret ya, Maret. Maret itu kita puasa 22 atau nggak 23. Nah itu kan pasti ya seperti biasa lah kalau lagi puasa gitu kan. Tapi nggak jadi alasan juga sih. Paling itu tadi saya bilang, yang penting koordinasi internalnya kalian antar kelas itu enak. Nah makanya tadi saya bilang, apakah nanti minggu depan kita nggak tahu nih, kalau misalnya tetap masih bisa digabung gitu ya. Jadi pembagian kelompoknya lebih enak. Misalnya gini, dikocok nih UTS gitu ya, ada 7 dibagi atau enggak misalnya di sini ada soalnya ada 15 gitu ya, dibagi dikocok aja. Kalaupun misalnya contoh nih misalnya eh, bisa digabung, ya udah berarti kalian tuh harus kocok bareng-bareng. Tapi kalau misalnya kalau saran saya kita ambil pahitnya aja ya, ambil pahitnya masing-masing aja. 2A itu UTS UAS, 2B UTS UAS gitu. Nanti kalau misalnya pun nanti mau digabung ya kita tinggal komunikasi aja karena kan posisinya satu kelas pagi, satu kelas sore. Tapi juga kan karena saya harus juga komunikasi dengan Kaprodi izin apakah bisa tetap digabung atau enggak gitu. Karena kan kalau hari ini tuh jadinya hanya kontak program sama pendahuluan dan pembagian tugas. Jadi saya minta gabung, tapi ke depannya
Saya belum tahu kalau memang nanti bisa, boleh kalian kocoknya bareng-bareng, tapi saran saya sih dikocoknya satu kelas dulu aja, 2A, 2A, 2B, 2B gitu ya. Oke, lalu di sini, jadi materi PPT dan makalahnya dikumpul 2 hari sebelum jadwal presentasi atau jadwal harinya kalian kelas. Gitu. Jadi tiap materi dibuat berdasarkan referensi. Boleh yang udah ada referensinya yang saya tampilkan di atas, atau yang referensinya kalian punya sendiri. Dan itu wajib dicantumkan. Lalu tadi saya bilang, semua koordinasi ke saya melalui satu orang saja, yaitu melalui PJ Matkul. Ya, kalau kalian koordinasi enaknya sebenarnya tinggal di grup. Nanti di grup tag PJ-nya dengan terusin ke saya untuk informasi notifikasi sudah kirim email tugas PPT dan makalahnya. Seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oke, kayaknya nggak ada ya. Nah, Bapak mau nanya, ya, dibuatnya berapa kelompok? uh, suaranya kurang kenceng, Vi. Dibuatnya berapa kelompok, Pak? Ya, tadi disesuaikan aja. Kelas kamu tuh ada 22 ya, apa 23 ya? 23, Pak. Ya, 23 nih misalnya. Ya udah dibagi aja. Ini kan ada, sorry, ada 15. Ya, dibagi aja. Apakah misalnya 23 dibagi 7 gitu ya untuk UTS-nya, nanti yang untuk UAS-nya 23 dibagi lagi 7 lagi gitu, Vi. Bebas. Kan sebenarnya tadi saya bilang kalau teknis pembagian kelompok tinggal kalian aja sesuaikan. Tuh ya. Pembagian kelompok berdasarkan jumlah materi sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah UTS. Jadi ya saran saya ya tinggal aja. Saya UTS 23 dibagi 7. Tuh, berapa orang tuh, berapa kelompok. Nanti dihitung, tinggal dikocok aja. Teknisnya kalian sendiri yang ngatur. Gitu. Yang penting adalah semua materi kepegang sama kelompok itu. Ini kan total ada 14. Jadi saya bilang, misalnya, atau enggak mau dibagi langsung, misalnya ada 14, 23 dibagi 14, misalnya. Kalau saran saya sih mendingan 23 dibagi 7 dulu. 23 dibagi 7 gitu ya. Oh ini misalnya kelompok berapa kelompok tuh, misalnya 23 dibagi 7. Ada 3 kelompok misalnya. Ya, Berarti kan gini ya, Pak. Mau tanya ya, dulu. Berarti satu kelompok itu istilahnya bisa ngambil dua materi kan? Satu materi ya, UAS sama satu materi buat ya, UTS ya kan? iya, iya. Makanya tadi saya bilang, Berarti nggak usah diganti-ganti lagi kali ya, Pak? nah makanya saya bilang kan kalau untuk teknis enaknya gini. Saya bilang tadi misalnya di total aja misalnya mau dibagi langsung 14 atau mau dibagi langsung 77 gitu. Yang penting kan satu kelompok itu dia megang dapat 2 kali kan, UTS dan UAS. Jadi bebas teknisnya kalian sendiri aja yang ngatur kayak gitu. Ya kalau mau sih mendingan dibagi dari awal langsung. Jadi pada saat karena tadi saya bilang tuh kalau bisa kita tuh ngejar sebelum sebelum UTS kita kalian udah bisa presentasi materi-materi UAS, entah satu materi atau entah 2 materi gitu. Jadi lumayan kan. Jadi ada satu pertemuan yang kosong yang memang kalian sudah presentasi tugas kayak gitu. Jadi ya, jadi kalau untuk teknis enaknya kalian sendiri aja yang bagi. Kalian kan lebih paham tuh. Karena kan koordinasi internalnya antar masing-masing kelas aja di grup kayak gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan? Oke, saya input absen dulu ya. Bapak,
Ya, Presentasinya seperti biasa, Pak. Kita ya, presentasi, nanti Bapak koreksi, ya. atau Bapak kasih penjelasan lagi, Pak? Nanti saya koreksi karena nanti jadi gini, kan akan saya buat tuh poin-poin apa sih sebenarnya yang kalian harus jelaskan gitu. Sama kayak waktu itu, saya. Jadi poin-poin apa sih yang harus kalian jelaskan itu nanti saya koreksi. Nah itu nanti menjadi revisi buat kalian, revisi baik dari PPT-nya dan makalahnya untuk ditambahkan gitu. Karena kan nanti eh, misalnya nih contoh 30 soal yang saya ambil itu misalnya di UTS nih misalnya ya, contoh misalnya di UTS itu kan ada 7 materi. Nah, 30 soal itu nanti saya ambil dari 5 materi. Nanti dua materinya materi kalian. Nah, makanya nanti pada saat kalian selesai presentasi itu akan saya koreksi poin-poin apa aja yang memang sudah tercantum dari apa yang kalian jelaskan, baik itu di PPT maupun di makalah. Nanti poin-poin yang tidak tercantum itu menjadi koreksi. Nah, itu buat belajar. Makanya saya bilang di contoh yang tadi saya bilang 30 soal di 5 materi. Nah, dua materi itu nanti buat kalian belajar. Makanya perlu dikoreksi poin-poin apa aja yang perlu, ada yang kurang kah atau ada yang perlu kalian tambahkan di materi yang sudah kalian buat atau tugas yang sudah kalian buat seperti itu. Itu Sel. Iya, Pak. Satu lagi, Pak. Itu kan tadi Ya, rencananya, Pak. Kan ke depannya belum tahu kita gabung atau enggak. Yang ya. tadi Bapak sampein, pagi Hmm, satu kelompok, sore satu kelompok, pada minggu yang sama. Betul kan, Pak? iya, Karena kan ini kan 7 materi, Pak. Kalau kita lihat mepet sama UTS, Pak. iya. Berarti per minggunya satu kelompok per kelas ya, Pak? Atau dua kelompok, Pak? Kalau per minggunya saran saya sih kalau bisa dua ya. Dua. Karena apa? Karena itu tadi kita mepet waktunya dengan UTS. Apalagi kalau nggak salah sekarang itu cuti bersamanya banyak deh. Cuti bersama lebarannya. Sebentar saya lihat. Bersama lebaran itu mulainya kalau yang kerja ya. Kerja itu kan mulainya dari 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tapi saya nggak tahu apakah mungkin kalau perkuliahan mungkin bisa bisa aja mulainya dari 17 April cuti bersamanya. Nanti baru mulai aktif lagi di 2 Mei. 1 Mei kan tanggal merah kan, hari buruh. Hari buruh. Jadi kemungkinan di 2 Mei sel. Jadi saran saya sih kalau bisa satu kelompok yang maju 2 kali pertemuan. Makanya tadi saya bilang, sebenarnya saya nggak tahu nih, apakah kita bisa gabung lagi atau enggak gitu. Karena kalau kita bisa gabung sebenarnya enak sih ya. Jadi eh, pembagiannya orangnya lebih banyak, kelompoknya lebih sedikit, jadi boleh gitu deh. Karena kan kita jumlahnya lebih banyak tuh. Pasti kan materinya sama, berarti kan satu kelompoknya lebih banyak orangnya gitu. Tapi kalau saran saya sih mendingan tetap dibagi internal aja, internal per kelas itu. Karena saya nggak tahu nih minggu depan eh tetap bisa digabung atau enggak. Ini kan saya minta digabung karena posisinya hanya kontak program sama pendahuluan dan pembagian tugas aja. Kayak gitu. Jadi saran saya sih kalau bisa 1 kali pertemuan 2 kelompok. Gitu saya. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya lagi, Pak. Ya, Materinya itu urutan nggak sih, Pak? Kayak misalnya kelompok satu, terus materi satu dua, atau boleh acak gitu?
Kalau ya kalau urutan ya harus urutan karena kan itu ngomonginnya materi 1 sampai 7. Kalau materi 1 sampai 7 kan materi UTS kan, gitu. Jadi harus urutan. Jadi kalau bisa ya kelompok itu, makanya saya bilang saran saya sih ya mereka harus yang kelompok yang sudah ada pembagian materinya dan jadwal presentasinya kalau bisa sih harus well prepare ya, karena kalau kita ngacak-ngacak nanti takutnya bingung nih nanti kalian baca yang mana dulu. Karena kan di sini urutannya, nah, saya share screen. Nah, jadi urutannya 1 sampai 7. Itu berpola sebenarnya. Jadi nah, ya, jadi saran saya sih mendingan ya sesuai aja polanya. Makanya kalau bisa pembagian kelompok dan pembagian materi serta pembagian jadwal presentasi itu kelompok itu harus well prepared gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Terakhir Pak, Ya, kita ada buku pegangan nggak Pak mengacu ke kalau buku pegangan tuh sebenarnya gini Sel, di pustaka-pustaka rekomendasi yang ada di PPT itu sebenarnya utama. Tapi kalau misalnya kamu mau tambahan misalnya buku-buku referensi luar negeri itu nggak apa-apa. Makanya tadi saya bilang sebenarnya referensinya bisa dari pustaka yang saya tampilkan di PPT itu atau enggak pustaka lain, nggak apa-apa, yang penting dia pustakanya jelas. Maksud saya gini, kamu nggak hanya mencuplik misalnya kamu googling nih rekam medis gitu ya. Jadi saran saya kalau kamu googling itu biasanya di paling bawah itu ada rekomendasi tuh, rekomendasi referensi yang dicantumkan untuk mengambil materi yang mereka buat di site itu gitu. Jadi bisa kalian search aja di situ materi-materi referensinya. Biasanya kayak gitu. Kalau kalian mau tambahan materi selain materi referensi, karena kalau materi referensi itu kan sebenarnya hanya detailing general ya. Tapi kalau detailing khususnya bisa kalian cari referensi lain. Tapi basicnya tetap pasti sama. Kalau referensi-referensi itu mengacunya pasti satu maksud dan tujuan gitu Sel. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi tentang tugas? Oke, saya sudah input absennya. Kalau yang tidak ada pertanyaan lagi nih, materi PPT-nya saya share ke PJ Matkul ya. Kalau yang tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum-sebelumnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Pak. Itu Pak.